Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat keluarga Pandu selalu berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Selamat berjumpa kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1-4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Jika 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang pelayanan Paulus di Efesus, hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Meskipun banyak ahli memperdebatkan keaslian surat ini kepada jemaat Efesus, karena kata kepada Efesus tidak tertera dalam naskah aslinya, bahkan ada yang menduga bahwa aslinya adalah kepada jemaat di Laodikia, namun hal itu tidak akan menjadi perbincangan kita di sini. Surat ini memperlihatkan bagaimana pola hidup jemaat sebelum dan sesudah mengenal Kristus, atau bagaimana pola hidup orang yang berada di dalam dan di luar Kristus. Surat kepada jemaat di Efesus ini juga menjadi semacam panduan untuk mendorong jemaat hidup dalam sebuah pola hidup yang sesuai dengan karakter Allah dan Kristus. Pola hidup semacam ini secara tidak langsung mendorong jemaat untuk tidak hidup sesuai dengan pola hidup orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya kepada Kristus. Dalam pembahasan sebelumnya tentang pelayanan Paulus di Efesus, kepada kita sudah diinformasikan tentang betapa kuatnya pola hidup masyarakat yang berpusat pada penyembahan kepada Dewi Artemis. Dengan begitu, kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan tidak hidup menurut pola hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Surat kepada jemaat Efesus ini menggunakan 3 unsur yang biasanya dapat ditemukan dalam surat-surat Paulus. Ketiga unsur itu adalah pengirim surat, penerima surat, dan sapaan. Dalam suratnya, Paulus menggunakan istilah orang-orang kudus untuk menyebut orang-orang percaya di Efesus yang percaya dalam Kristus Yesus. Ini adalah cara Paulus untuk menggambarkan orang-orang Kristen yang menunjukkan bahwa mereka memang adalah orang-orang yang dikhususkan atau mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Mereka dikhususkan untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan Kristus. Selain itu, penggunaan kata pistois dari pistos menunjukkan juga bahwa orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang setia. Paulus memulai suratnya dengan memperlihatkan posisi atau statusnya sebagai rasul. Paulus menegaskan bahwa dia menjadi rasul adalah karena kehendak Allah, bukan karena kehendaknya sendiri. Telematos dari telema yang diterjemahkan TBLAI dengan kehendak memang secara harfiah berarti kehendak atau keinginan atau tindakan, atau juga sering menunjuk kepada sebuah keputusan. Dan dalam Alkitab, memang sering atau biasanya dihubungkan dengan kehendak dan pilihan Tuhan. Dengan begitu, Paulus ingin menegaskan bahwa dia menjadi rasul adalah keputusan atau kehendak Allah sendiri. Narasi ini mengingatkan kita kembali kepada panggilan Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Cara Paulus menegaskan bagaimana dia menjadi rasul dalam pembuka surat Efesus ini digunakannya juga dalam surat kepada Kolose. Lihat Kolose 1 ayat 1, dan dalam surat kepada jemaat di Korintus. Lihat 1 dan 2 Korintus 1 ayat 1. Pernyataan Paulus ini dapat dimaknai pertama secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi rasul merespons putusan dan kehendak Allah itu dengan menerima dan taat kepada kehendak Allah tersebut. Kedua, pernyataan bahwa dia menjadi rasul dari Yesus Kristus oleh karena kehendak Allah menegaskan bahwa dia mendapat otoritas penuh dari Allah. Karena itu, dia dikirim oleh Yesus Kristus dan pelayanannya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Setelah menyapa jemaat di Efesus, Paulus melanjutkan dengan menyampaikan salamnya untuk jemaat dengan memberi penekanan pada kasih karunia dan damai sejahtera untuk jemaat. Beberapa ahli menduga bahwa salam ini diambil alih Paulus dari bahasa ibadat umum di lingkungan orang percaya. Di sini charis dan eirene dikombinasikan sebagai satu kesatuan sebagai pemberian Allah dan Yesus Kristus kepada jemaat.
Charis secara harfiah berarti rahmat atau kebaikan atau kasih karunia, dan cenderung dimaknai sebagai hadiah atau pemberian dari Tuhan kepada manusia. Charis juga menunjuk kepada situasi gembira atau senang. Sementara Eirene secara harfiah berarti ketenangan, kedamaian, atau ketentraman. Kata ini juga menunjuk kepada hidup yang rukun dan harmonis, namun juga memiliki makna keamanan, keselamatan, dan kemakmuran serta kebahagiaan. Mungkin gambarannya adalah ketiadaan perang, sehingga ada rasa aman yang membuat orang hidup tenang, rukun, damai, dan dapat mengupayakan kemakmuran hidup yang lebih baik. Ini misalnya yang kita bisa lihat dari situasi masyarakat pasca pemberlakuan Pax Romana. Jadi salam Paulus ini memperlihatkan bahwa Paulus mengharapkan kebaikan atau anugerah atau pemberian Allah dan Yesus Kristus kepada umat dalam wujud hidup tenang, rukun, damai, dan berdampak pada kemakmuran dalam hidup jemaat. Salam dalam ayat 2 ini dipertegas dengan pernyataan dalam ayat 3. Ayat 3 ini merupakan ekspresi ungkapan syukur Paulus kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan syukur ini bukan hanya berhubungan dengan berkat yang diterima, tetapi juga berhubungan dengan Allah yang memilih orang percaya. Penggunaan kata eulogetos menjadi sebuah ekspresi memuji karena eulogetos secara harfiah berarti diberkati atau layak dipuji. Namun kata eulogetos hanya digunakan untuk Allah. Dengan demikian, penulis menggunakan eulogetos untuk menunjukkan pujian Paulus kepada Allah sekaligus sebagai pengakuan bahwa Allah itu baik. Dari akar kata yang sama dengan eulogetos, eulogesas dari eulogeo dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Eulogeo secara harfiah berarti berbicara dengan baik atau memuji. Namun di dalamnya juga terkandung makna memberi manfaat atau berkat atau memberkati. Dalam Alkitab, kata ini dipakai untuk menggambarkan Tuhan yang memberkati umatnya. Selain dalam hubungannya dengan tindakan Allah, eulogeo juga dimaknai sebagai menyebabkan kemakmuran, membuat bahagia, atau melimpahkan berkat. Eulogeo dihubungkan dengan eulogia pneumatike. Pneumatike dari pneumatikos secara harfiah berarti spiritual dan menunjuk kepada roh ilahi, sedangkan eulogia secara harfiah berarti pujian atau berkat, atau hadiah atau sanjungan. Beberapa penafsir menghubungkan berkat spiritual atau rohani ini dengan penyelamatan Allah di dalam Kristus dan juga kehidupan dalam tuntunan roh. Berkat-berkat ini tidak hanya berasal dari surga, tetapi juga akan dinikmati di surga. Paulus di sini sebenarnya mensyukuri berkat spiritual atau berkat ilahi yang diterima jemaat dan juga bagi Paulus, berhubungan dengan penggunaan kata kita. Penggunaan kata en tois eporaniois sebaiknya diartikan yang ada di surga atau yang dari surga atau berasal dari surga. Makna ini berkaitan erat dengan kata eulogia pneumatike. Dengan demikian, Paulus menegaskan bahwa berkat itu datangnya dari sorga sebagai berkat untuk kita dari Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, sejalan dengan makna eulogeo dan salam Paulus dalam ayat 2, hidup tenang, rukun, damai, dan berdampak pada kemakmuran tidak dapat dipisahkan dari atau harus dipahami juga sebagai berkat dari sorga, sebagai pemberian atau berkat atau anugerah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sekaligus menjadi pengakuan penulis bahwa Tuhan adalah segala sumber berkat bagi kehidupan manusia, khususnya orang percaya. Dan bahwa segala berkat yang diterima, baik dari surga dalam kehidupan saat ini, maupun dalam kehidupan di surga nanti, semuanya diberikan atau dianugerahkan di dalam atau melalui Yesus Kristus. Dalam ayat 4, Paulus menyampaikan pemikirannya tentang predestinasi atau pemilihan orang percaya. Menurut Paulus, Allah telah memilih orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Sebagaimana memberkati orang percaya menjadi inisiatif Allah, memilih orang percaya adalah juga inisiatif Allah. Inisiatif ini dipusatkan atau berpusat pada Kristus. Alasan dipilih sebelum dunia dijadikan
adalah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Menarik bahwa bagi Paulus, pilihan ini sudah terjadi sebelum penebusan melalui pengorbanan dan kematian Kristus, meskipun pilihan itu terjadi di dalam Kristus. Calvin mengartikan di dalam Kristus ini sebagai ekspresi kebebasan memilih. Paulus di sini menempatkan waktu dalam kontrol atau kuasa ilahi. Dengan demikian, pilihan di sini menjadi kehendak bebas Allah, karena Allah memilih tanpa melihat atau mempertimbangkan perilaku orang-orang yang dipilihnya. Dengan demikian, pilihan Allah ini dapat dihubungkan dengan berkat spiritual atau berkat rohani yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun jika melihat tujuan pemilihan ini, maka tujuannya bukan berpusat pada manusia atau pada keselamatan manusia sebagai individu, melainkan pada maksud dan kehendak Allah, yaitu bahwa mereka yang dipilihnya akan berada dalam keadaan suci dan tidak bercacat di hadapannya pada hari terakhir. Jadi tujuan ini berpusat pada keselamatan di masa depan. Namun pernyataan yang berhubungan dengan tujuan ini tidak bisa diartikan bahwa orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang suci dan tak bercacat. Menurut beberapa penafsir, orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang tidak suci dan bercacat, tetapi mereka akan dituntun di dalam Kristus sampai mereka menjadi suci dan tidak bercacat di hari terakhir, atau mereka akan dituntun di dalam Roh. Suci dan tidak bercacat di sini adalah gambaran untuk hewan yang tidak memiliki cacat, yang dipisahkan atau dipilih untuk menjadi korban bagi Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam tradisi Perjanjian Lama. Namun kedua istilah ini tidak lagi memiliki nada kultis dalam Efesus maupun kitab yang lain seperti Kolose. Lihat Kolose 1 ayat 2. Paulus di sini lebih menekankan kesucian etis dan sikap moral yang baik. Untuk itu, orang percaya diminta untuk dalam kehidupannya saat ini hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Menjadi suci dan tak bercacat bukan sebuah proses seketika seperti magic, tetapi sebuah proses dalam tuntunan Roh. Ayat 4 dalam teks Yunani sebenarnya diakhiri dengan kata dalam kasih, en agape. Itu artinya bahwa menjadi kudus dan tidak bercacat atau menunjukkan sikap etis yang benar dan memiliki perilaku moral yang baik harus ditunjukkan dalam kasih. Dengan kata lain, orang percaya tidak melakukan segala yang dikehendaki Allah hanya sebagai upaya untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di akhir nanti, melainkan sebagai sebuah pola hidup di dalam kasih, yaitu kasih kepada Allah yang telah memilihnya sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita orang percaya saat ini? Pertama, sebagaimana penghayatan Paulus terhadap panggilannya, orang percaya diingatkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi utusan atau pelayannya. Bahkan sekalipun seseorang tidak sejak awal membuka diri atau berharap untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Namun menurut Paulus, ketika seseorang dipilih Allah untuk menjadi pelayan Yesus Kristus, orang yang dipanggil harus membuka dirinya dan mau menerima panggilan tersebut. Jika dihubungkan dengan pemahaman Paulus tentang berkat Allah, maka panggilan ini harus dipahami juga sebagai berkat Allah untuk setiap orang yang dipanggil Allah untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dipanggil menjadi pelayan adalah sebuah beban. Panggilan itu adalah berkat dari Allah. Kedua, bahwa Allah memilih orang percaya di dalam Kristus sejak sebelum dunia dijadikan, tidak bertujuan untuk membangun kesombongan rohani dalam diri orang percaya, melainkan meletakkan di dalamnya tanggung jawab untuk setiap orang pilihan. Karena orang percaya atau orang pilihan harus berusaha menjaga hidupnya, agar hidupnya tetap kudus dan tidak bercacat sampai dengan hari terakhir. Dengan demikian, orang percaya harus selalu berusaha untuk memiliki perilaku moral yang baik, serta sikap etis yang benar di dalam kasih, sebagai ekspresi kasih kepada Allah yang telah memilihnya sejak sebelum dunia dijadikan. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan kepada kita menolong kita memahami firman Tuhan ini dan memberlakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan memberkati kita.